Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Nadia, usia 32 tahun. Sejak 8 tahun lalu, aku menikah dengan Reza, pria yang dulu kupikir akan menjadi tempatku pulang selamanya. Kami dikaruniai seorang putra yang kini duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dari luar, mungkin kami tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Tapi tidak semua kebahagiaan pantas dipercayai hanya dari senyuman di foto keluarga. Aku pertama kali tahu Reza berselingkuh saat aku sedang mencuci baju. Ponselnya tertinggal di meja makan, dan pesan dari seorang perempuan muncul begitu saja. Perempuan itu mengirim foto mereka berdua, duduk berdekatan di mobil, tangannya menggenggam tangan Reza. Ada emoji hati. Dan di bawahnya, pesan berbunyi, "Semalam aku masih bisa mencium bau sabunmu di bantalku." Rasanya seperti tertampar berkali-kali. Dunia yang tadinya kukira aman, tiba-tiba terasa seperti dikhianati dari segala arah. Kupandangi foto anakku yang tertempel di kulkas. Lalu kutelepon Reza. Suaraku gemetar, tapi tetap kukendalikan. "Reza, kamu pulang sekarang." Butuh waktu 1 jam hingga Reza tiba di rumah. Begitu masuk, aku menatapnya, lalu menyodorkan ponsel yang masih menampilkan pesan itu. Dia diam. Tak ada alasan. Tak ada penyangkalan. Air mataku jatuh lebih dulu daripada suaraku. Tapi anehnya, aku tak berteriak. Aku hanya duduk di lantai dapur. Tubuhku lemas. Jantungku seperti baru saja ditusuk dari dalam. Reza pun berlutut di depanku. Ia menangis. Tangannya menggenggam lututku. Aku salah, Nadia. Aku bodoh. Aku nggak tahu kenapa aku sampai seperti itu. Aku bisa saja menendangnya keluar dari rumah. Tapi kata-katanya, air matanya, membuatku goyah. Aku ingin membenci, tapi yang keluar dari bibirku justru kalimat yang kelak akan menjerumuskanku. Aku akan maafkan kamu, tapi jangan ulangi. Reza bersujud, menangis di kakiku. Katanya, aku perempuan terbaik yang pernah ia temui. Katanya, ia akan berubah. Katanya, ia akan berhenti bekerja di kantor itu agar tak bertemu lagi dengan perempuan itu. Katanya, ia akan membuktikan semua. Dan aku percaya. Beberapa minggu kemudian, Reza benar-benar resign. Ia jadi lebih banyak di rumah. Ia membantuku menjemput anak, memasak, bahkan membersihkan kamar mandi. Ia berubah. Atau, setidaknya begitu yang kulihat. Tapi luka yang pernah dibuat Reza itu tidak benar-benar sembuh. Aku mulai diam-diam memeriksa ponselnya. Aku tak lagi tidur serenyak dulu. Ada rasa curiga yang selalu mengintai, meski bibirku terus berkata, aku sudah memaafkannya. Suatu malam, saat aku terbangun karena mimpi buruk, aku melihat Reza duduk di balkon, menatap kosong ke jalan. Ia tak tahu aku memperhatikannya dari balik gorden. Dan yang kulihat di wajahnya bukan wajah suami yang menyesal, tapi seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, ia bilang padaku, "Yuk, kita pindah. Mulai hidup baru. Di kota baru. Jauh dari semuanya." Aku bingung. Tapi Reza tampak sungguh-sungguh. Katanya, ia ingin benar-benar berubah dan memulai dari awal. "Kamu nggak percaya sama aku, ya?" Tanyanya waktu itu. Aku mengangguk pelan. Bukan karena yakin, tapi karena lelah. Lelah curiga, lelah menebak, lelah berpura-pura baik-baik saja. Kami pun pindah. Kota kecil yang cukup tenang. Reza mulai membuka usaha kecil. Katanya franchise minuman kekinian. Tapi semua atas namaku. Ia bilang, agar lebih mudah urusannya. Karena dulu ia sempat punya masalah dengan kredit bank. Ia meyakinkanku, kalau kamu yang tanda tangan, semua akan lancar. Aku percaya lagi, karena kupikir, cinta itu soal saling memulai kembali.
Tapi entah mengapa, di malam-malam tertentu, aku sering bermimpi buruk. Tentang aku yang dikurung dalam ruangan gelap. Tentang Reza yang menghilang sambil tertawa. Dan aku baru tahu, mimpi buruk itu adalah pertanda. Pertanda bahwa luka yang kupendam, dan keputusan untuk memaafkan tanpa melihat perubahan yang nyata, akan menjadi kesalahanku yang paling fatal. Dan dari sinilah segalanya berubah. Mulanya tak ada yang janggal. Rumah kontrakan kami di kota kecil itu cukup nyaman. Suasana lingkungan lebih tenang dibandingkan Jakarta. Reza terlihat sangat sibuk dengan bisnis barunya. Ia mondar-mandir mengurus bahan baku, meeting dengan orang-orang yang tak ku kenal, lalu mengajakku datang ke kantor notaris untuk menandatangani sejumlah berkas. Aku pakai nama kamu semua ya, Nat. Biar kalau ada urusan legalitas, lancar. Kamu kan bersih riwayatnya. Nggak pernah punya masalah apa-apa. Aku mengangguk, sedikit heran, tapi tidak bertanya lebih jauh. Karena sekali lagi, aku ingin percaya bahwa luka kemarin sudah tertutup. Bahwa kali ini, Reza benar-benar berusaha menepati janjinya. Tapi ternyata, keyakinanku itu hanya tipuan yang kubuat sendiri agar bisa bertahan. Hari demi hari, semakin banyak hal yang membuatku mengernyitkan dahi. Ada telepon yang dijawab Reza diam-diam di luar rumah, bahkan kadang sampai tengah malam. Waktu kutanya, ia bilang itu klien. Tapi mengapa klien berbicara dengan suara setengah berbisik? Dan mengapa Reza selalu kembali ke kamar dengan wajah tegang? Suatu malam, aku memutuskan untuk mencatat nomor tak dikenal itu. Aku simpan diam-diam. Keesokan harinya, saat Reza pergi, aku memberanikan diri menelpon balik. Tapi yang mengangkat justru suara perempuan, terdengar tergesa. Halo? Ini siapa? Aku gugup, tak sempat menjawab. Langsung kututup teleponnya. Jantungku berdegup tak karuan. Perasaanku kembali kacau. Tapi aku tetap bungkam. Aku takut membuat kekacauan sebelum tahu kebenarannya. Beberapa hari kemudian, aku ikut Reza ke salah satu tempat usahanya yang baru buka. Tapi tempat itu aneh. Bukan kedai minuman seperti yang ia bilang, melainkan sebuah kantor kecil tanpa papan nama. Di dalamnya hanya ada 2 meja, dan beberapa kotak dokumen bertumpuk. Aku lagi renovasi. Sayang. Tenang aja, nanti juga bagus. Ucapnya sambil tersenyum. Aku tersenyum kaku. Tapi mataku memindai sekeliling. Di atas meja, ada beberapa berkas terbuka. Aku sempat melihat logo bank dan angka-angka yang besar. Tapi Reza segera menutup dokumen itu. Udah, yuk pulang. Kamu nggak usah repot mikirin hal teknis kayak gini. Fokus aja sama Alif di rumah. Aku diam. Tapi hatiku semakin tidak tenang. Satu malam, ketika Reza sudah tertidur, aku memberanikan diri membuka laci meja kerjanya. Di dalamnya, ada beberapa map coklat. Dan salah satunya bertuliskan, SPK fiktif, komisi split. Tanganku gemetar. Aku buka perlahan. Di dalamnya, ada fotokopi KTP-ku, fotokopi tanda tanganku, nama perusahaanku yang tak pernah kupahami fungsinya. Bahkan ada selembar cek kosong dengan tanda tangan palsu yang sangat menyerupai milikku. Tubuhku membeku. Seketika aku tahu, ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini lebih besar dari sekadar selingkuh. Aku ingin membangunkan Reza. Tapi aku takut. Takut pada amarahnya. Takut pada kebenaran yang selama ini mungkin sudah ada di depan mata. Tapi tak kuakui karena aku terlalu ingin percaya. Keesokan harinya, Reza bilang ia akan pergi keluar kota selama 2 hari. Ke Surabaya. Ada calon investor baru yang mau diajak kerjasama. Doain ya. Ucapnya sambil mengecup keningku. Dan Reza benar-benar pergi. Tapi malam itu, rumah kami didatangi tamu yang tak kuundang. 3 orang berpakaian sipil datang membawa surat resmi. Mereka memperkenalkan diri sebagai penyidik dari kejaksaan. Katanya, mereka ingin memeriksa dokumen perusahaan atas namaku. Aku bingung. Aku ketakutan. Tapi mereka tak memberiku waktu berpikir. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh berkas di meja kerja Reza dibawa. Laptopnya disita. Mereka menggeledah lemari,
laci, bahkan kotak mainan anakku. Aku mencoba menghubungi Reza, tapi nomornya tak aktif. Aku kirim pesan, telepon berkali-kali. Tidak ada respons. Lenyap. Seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi, dan sengaja meninggalkanku begitu saja. Keesokan harinya, aku dipanggil ke kantor kejaksaan. Dalam ruangan pengap itu, untuk pertama kalinya aku melihat kenyataan secara utuh. Ada 7 dokumen transaksi bisnis fiktif atas nama Anda. Ada dana ratusan juta yang masuk rekening Anda, lalu dipindahkan ke beberapa rekening lain, termasuk satu rekening atas nama Reza. Anda bisa menjelaskan? Aku menangis. Bibirku tak mampu membentuk jawaban. Semua ini di luar kendaliku. Tapi semua tanda tangan itu memang tanda tanganku. Dokumen-dokumen itu memang memakai namaku. Apa Anda sadar telah menjadi perantara pencucian uang? Aku hanya bisa menggeleng. Berkali-kali. Dan saat kuangkat kepala, aku sadar, tak ada yang peduli seberapa keras aku menyangkal. Karena di atas kertas, akulah pelaku utamanya. 2 hari kemudian, aku resmi ditahan. Kupeluk anakku erat-erat sebelum dijemput. Ia menangis. Berkali-kali bertanya, "Mama mau kemana? Mama kok dibawa polisi?" Aku tak sanggup menjawab. Hanya bisa menahan air mata sambil mencium keningnya. Tak ada kabar dari Reza. Tak satu pun. Ia benar-benar hilang. Seperti kabut pagi yang menguap tanpa bekas. Tak ada penyesalan. Tak ada pembelaan. Hanya jejak kejahatan yang ditinggalkan atas namaku. Di dalam sel perempuan yang pengap itu, aku hanya bisa duduk diam, menggenggam tanganku sendiri. Aku terpenjara bukan hanya karena hukum, tapi karena kepercayaanku sendiri. Aku memaafkan Reza terlalu cepat. Aku membiarkannya masuk kembali, padahal hatiku belum sembuh. Dan inilah ganjarannya. Tapi yang lebih menyakitkan dari kehilangan kebebasan adalah kenyataan bahwa aku dikorbankan oleh orang yang dulu kucintai setulus hati. Aku tak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah jadi Nadia yang sama lagi. Malam pertama di balik jeruji itu, aku tak bisa tidur. Bau besi karatan, suara tangisan samar dari tahanan lain, dan gemericik air dari keran bocor menjadi orkestra paling menyayat yang pernah kudengar. Aku meremas ujung baju tahananku, mencari kehangatan yang tak pernah benar-benar ada. Wajah Reza masih menari-nari di pikiranku. Bukan wajah suami, bukan wajah kekasih, tapi wajah penipu. Aku mencoba mencari tahu, apa aku benar-benar tak pernah melihat tanda-tandanya, atau aku yang memilih menutup mata? Tapi penyesalan itu percuma. Yang kupunya sekarang hanyalah ruang 2x3 meter, satu kasur tipis, dan rasa malu yang menyesakkan. Penyelidikan demi penyelidikan berjalan cepat. Aku didampingi pengacara dari negara, karena tak punya cukup uang untuk menyewa kuasa hukum sendiri. Reza menyapu bersih semua tabungan kami, termasuk rekening Alif yang dulu kami buka sejak ia lahir. Semua kosong. Dari ruang tahanan, aku sesekali dibawa ke kantor kejaksaan. Aku dipaksa menelusuri kembali semua transaksi yang tidak kukenal. Berkas-berkas itu menjelma seperti lelucon kejam. Namaku tertulis di mana-mana, di surat perjanjian fiktif, kontrak palsu, hingga rekening penampung dana gelap. Dan setiap kali kutanya, "Mana Reza?" mereka hanya menjawab dingin, "Masih dalam pencarian." Kalau begitu, kenapa saya yang ditahan duluan? Mbak Nadia, secara hukum, semua kegiatan ilegal itu menggunakan nama Anda. Anda pemilik sah perusahaan tersebut. Reza mungkin pelaku, tapi Anda yang bertanggung jawab di atas kertas. Aku ingin menjerit. Tapi untuk siapa? Hari-hari di penjara membuatku belajar jadi perempuan yang berbeda. Tidak ada lagi riasan wajah, tidak ada lagi jadwal antar jemput sekolah, tidak ada lagi kehidupan yang dulu. Yang tersisa hanyalah kebisuan dan wajah-wajah asing yang sama-sama menyimpan cerita kelam. Di antara tahanan lain, aku berteman dengan seorang perempuan bernama Santi. Ia sudah 2 tahun menjalani hukuman karena kasus penggelapan dana koperasi. Tapi tak seperti yang kubayangkan. Santi lembut dan suka bercerita.
Awal-awal pasti berat, katanya padaku. Tapi lama-lama kamu akan belajar. Bukan menerima, tapi bertahan. Suatu malam, kami duduk di lantai sel sambil berbagi biskuit tahanan. Aku memberanikan diri bertanya, kalau orang yang menjerumuskan kita itu orang yang kita cintai, apa masih ada tempat untuk memaafkan? Santi menatapku, lama sekali, lalu berkata pelan, kita bukan dihukum karena cinta, Nadia. Kita dihukum karena bodoh membiarkan cinta membutakan segalanya. Aku tertunduk. Iya benar. Persidangan pertamaku digelar 2 bulan setelah aku ditahan. Ruang sidang itu sunyi, mencekam, penuh tatapan tajam yang menusuk kulitku. Jaksa membacakan dakwaan panjang yang membuat tubuhku lemas. 7 pasal pelanggaran. 7 bukti transaksi ilegal. Semua atas nama Nadia Kartika, pemilik PT Langit Usaha Jaya. Perusahaan yang bahkan tak pernah kupahami isinya. Dan di bangku pengunjung, tak ada siapa-siapa. Tak ada Reza. Tak ada keluarga. Hanya kursi-kursi kosong dan rasa sepi yang menertawakanku dari segala penjuru. Hari-hari berikutnya, aku habiskan dengan menggali setiap detail kecil dari masa lalu. Aku ingat, ada satu flash disk milik Reza yang dulu pernah ia sembunyikan di laci bawah lemari. Entah kenapa aku mengingatnya sekarang. Saat pengacara bertanya apakah ada bukti lain yang bisa membantuku, aku sampaikan soal flash disk itu. Tim penyidik pun mencari ke rumah kontrakan kami yang sudah disegel. Dan benar saja, benda itu ditemukan. Isinya, dokumen-dokumen rahasia, rekaman suara, dan video Reza sedang berbicara dengan seseorang, menjelaskan skema bisnis fiktif, lengkap dengan bagan alur uang. Wajahnya jelas, suaranya gamblang. Ia bahkan menyebut namaku. Nadia nggak ngerti apa-apa. Gue pakai nama dia aja biar aman. Semua transaksi masuk lewat dia. Jadi kalau ada apa-apa, ya biar dia yang tanggung. Dia istri gue. Harusnya bantu, kan? Darahku mendidih. Bagaimana bisa seseorang yang dulu bersumpah akan melindungiku, kini bicara tentangku seperti aku ini pion catur yang bisa dikorbankan kapan saja? Rekaman itu menjadi senjata pembelaan. Tapi proses hukum tidak semudah itu. Meski bukti memberatkannya cukup kuat, jaksa tetap menuntutku dengan alasan, aku telah menandatangani semua dokumen, tanpa paksaan. Dan karena itu, aku tetap harus menjalani proses hukum. Tetap harus mempertanggungjawabkan kelalaianku sendiri. 3 bulan sejak ditahan, akhirnya vonis dijatuhkan. 4 tahun penjara. 4 tahun yang harus kujalani karena satu kesalahan paling besar dalam hidupku. Terlalu cepat memaafkan seseorang yang belum pantas dimaafkan. Di dalam sel, aku duduk memeluk lututku. Rasanya seperti tubuh ini habis dilindas kereta. Tapi tangisan tak lagi keluar. Aku bahkan terlalu lelah untuk menangis. Yang ada hanyalah bayangan Alif. Wajah kecil yang kini entah diasuh oleh siapa. Mungkin ibuku. Mungkin adik perempuanku. Tapi yang jelas, bukan ayahnya. Dan entah kemana Reza pergi membawa semua uang dan kehormatan yang ia renggut dariku. Yang ku tahu, jika suatu hari kami dipertemukan kembali, aku tak akan lagi menjadi istri yang sama. Karena rumah yang kutinggali bersamanya dulu ternyata bukan rumah, tapi jebakan yang kubangun sendiri, dengan tangan dan cinta yang kupaksakan. Dan kini aku membayar semuanya dengan sisa hidup yang takkan pernah kembali seperti semula. Sejak hari vonis itu, aku tak lagi bangun dengan rasa harap. Yang tersisa hanya rutinitas dingin dan tumpukan hari yang tak bisa kucegah datangnya. Aku mulai menghafal suara derap sepatu sipir, aroma busuk dari kamar mandi sel yang mampet, dan angka-angka tanggal yang kian tak berarti. 4 tahun. 1460 hari. Tapi siapa yang menghitung? Yang membuatku tetap bernapas. Hanyalah Alif. Setiap kali ku sentuh dinding sel, aku membayangkan sedang menyentuh pipinya. Setiap malam, aku berdoa agar ia tidur nyenyak, meski tanpa dongeng dariku. Aku tahu, ibuku membawa Alif pulang ke kampung. Itu kabar terakhir yang kudengar dari petugas yang mengantar surat. Aku menulis surat untuknya hampir setiap minggu,
meski tak tahu apakah dibacakan atau disimpan begitu saja. Dalam suratku, aku tidak pernah menceritakan kenyataan. Aku hanya bilang bahwa Mama sedang kerja jauh dan akan pulang membawa hadiah besar. Padahal, aku bahkan tak bisa membawa diriku sendiri kembali utuh. Di tahun pertamaku menjalani hukuman, satu hal aneh terjadi. Suatu pagi, penjaga memanggilku dari ruang kantor administrasi. Aku pikir akan ada sidang banding atau pemeriksaan tambahan. Tapi yang kutemukan hanyalah sebuah surat, tergeletak dalam map putih, tanpa nama pengirim. Kugenggam map itu dengan tangan gemetar. Begitu kubuka, mataku membelalak. Di dalamnya, ada selembar surat dengan kop kantor notaris. Surat itu menyatakan bahwa aku, Nadia Kartika, secara sah dan tanpa sepengetahuan telah dijadikan pemegang saham tunggal dari 6 perusahaan cangkang yang semuanya kini dibekukan karena pelanggaran hukum berat. Tertanggal seminggu sebelum Reza menghilang. Dan di bawahnya, ada tanda tangan Reza. Tulisan tangannya tak berubah. Tegas dan miring sedikit ke kanan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di sudut bawah, ada tulisan kecil, seperti catatan pribadi yang mungkin tak sengaja tertinggal. Maaf, tapi kamu terlalu mudah dikuasai. Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke dalam dadaku. Ku peluk surat itu. Ku peluk erat-erat. Lalu ku tertawa. Tertawa dalam keheningan yang menggema. Sampai beberapa tahanan lain menatapku seperti aku sudah kehilangan akal. Mungkin memang sudah. Tapi bukan karena ruang ini. Bukan karena jeruji ini. Aku kehilangan akal karena hatiku pernah mempercayai monster yang menyamar sebagai suami. Waktu terus berjalan. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan penjara. Beberapa petugas mulai memanggilku, Bu Nadia, karena aku sering membantu napi lain yang buta huruf untuk menulis surat ke keluarganya. Aku bahkan dipercaya mengajar keterampilan merangkai bunga dari kertas daur ulang setiap Sabtu sore. Tapi dalam diam, aku menyimpan satu misi. Aku ingin Reza ditemukan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Aku tahu, selama Reza masih bebas, aku tetap akan dianggap bagian dari kejahatan itu. Nama baikku tak akan bisa dibersihkan sepenuhnya. Aku akan tetap dicatat dalam arsip pengadilan sebagai istri yang ikut bermain dalam pencucian uang. Dan itu bukan hanya menyakitkan. Itu mematikan harga diriku. Suatu malam, sel kami geger. Salah satu napi baru, perempuan kurus dengan wajah penuh bekas luka, berteriak saat melihatku. Namanya Vivi. Ia masuk karena kasus penipuan. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Loh, Nadia? Istrinya Reza. Aku terhenyak. Santi, teman sekamarku, langsung menarikku ke sisi ranjang. Kamu kenal Reza? Tanyaku cepat. Vivi mengangguk. Dia pernah ngajak kerja sama-sama cowokku. Gak lama sebelum dia kabur ke Malaysia. Maaf. Aku kira kamu juga main. Aku mencengkeram tangan Vivi. Malaysia? Iya. Kabarnya dia tukar identitas. Ganti nama jadi Rahmat. Gak tahu bener atau enggak. Tapi waktu itu cowokku dapat video call darinya. Mukanya sih sama. Cuma dia udah brewokan. Agak kurusan. Kepalaku seperti dipukul. Jadi selama ini, dia benar-benar hidup. Bernapas. Mungkin sedang makan di restoran mahal sambil tertawa. Sementara aku menghitung hari lewat lubang cahaya di atap sel. Aku meminta bantuan pengacara untuk menyampaikan informasi ini ke pihak kejaksaan. Tapi, seperti biasa, sistem berjalan lambat. Terlalu banyak kasus. Terlalu banyak koruptor yang lebih besar. Dan aku hanya korban yang tak dianggap penting. Tapi aku bersumpah. Aku akan menulis. Aku akan bersuara. Aku akan membuat dunia tahu bahwa Reza bukan sekadar suami yang selingkuh. Dia perampas hidup. 1 tahun sebelum hukumanku berakhir, aku mendapatkan kesempatan mengikuti program rehabilitasi luar lapas. Aku diperbolehkan bekerja di luar penjara selama siang hari, lalu kembali ke sel pada malam hari. Aku bekerja di sebuah perpustakaan kecil milik yayasan sosial. Di sana,
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa menyentuh tumpukan buku, mendengar anak-anak tertawa, dan mencium bau tinta serta kertas yang dulu selalu menenangkanku. Suatu sore, saat sedang membereskan rak buku, aku menemukan buku motivasi tua yang di dalamnya tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Orang yang menyakitimu belum tentu lebih kuat darimu. Tapi kamu yang membiarkannya tetap menyakitimu, itulah kelemahanmu. Aku menutup buku itu perlahan. Dan ku tahu, hari itu, aku bukan lagi perempuan yang sama seperti saat Reza bersujud memohon maaf di dapur. Kini aku berdiri bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tak ingin lagi dikuasai siapapun, bahkan oleh luka itu sendiri. Namun luka tetap akan membekas. Terutama saat malam-malam sunyi datang, dan aku mendengar suara anak kecil tertawa dari luar pagar lapas. Aku selalu membayangkan, itu suara Alif. Anakku yang kini mungkin sudah lebih tinggi dariku. Anakku yang mungkin sudah lupa seperti apa suara ibunya. Aku ingin menemuinya. Tapi aku takut. Takut melihat tatapan kecewa di matanya. Takut melihat kebisuan antara kami. Takut ia bertanya, mengapa mama tak pulang? Dan aku tak punya jawaban yang cukup kuat untuk menggantikan masa kecilnya yang kusia-siakan. Aku masih di sini. Masih dengan seragam tahanan. Masih dengan cerita yang belum selesai. Tapi jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, maka itu adalah, tak semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Dan kadang, kita memang harus terluka agar tahu batas antara cinta dan kebodohan. Karena dikhianati itu menyakitkan. Tapi ditinggalkan setelah dikhianati, adalah kehancuran yang tak punya nama. Dan dari reruntuhan itu, aku berdiri. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah tak punya pilihan selain bangkit atau hancur selamanya. 4 tahun berlalu. Satu persatu tembok tinggi penjara itu kuhafal bentuknya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku berdiri di gerbang utama sebagai manusia bebas. Baju tahanan sudah kulepas. Rambutku kini lebih pendek, kulitku lebih gelap, dan mataku tak lagi sama. Ada luka yang tidak terlihat, tapi takkan pernah hilang. Di luar gerbang, tak ada siapa-siapa. Tidak ibuku, tidak adikku, tidak anakku. Dan tentu saja, tidak Reza. Aku tak terkejut. Aku bahkan tak berharap. 4 tahun cukup untuk membunuh semua ilusi tentang siapa yang akan menjemputku dan siapa yang benar-benar peduli. Ku peluk tas plastik berisi barang-barangku. Sebuah jilbab lusuh, buku tulis yang penuh coretan surat untuk Alif, dan selembar foto lama. Aku, Reza, dan Alif di pantai, saat dunia masih terlihat bisa dipercaya. Langkahku berat, tapi pasti. Kota sudah banyak berubah. Gedung-gedung tinggi menjulang. Tapi udara tetap sama. Dingin. Mengeras di dada. Aku kembali ke kampung. Rumah ibu. Sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Atapnya sudah mulai bocor, dindingnya mengelupas. Tapi dari semua tempat di dunia, hanya rumah itulah yang masih mau menerimaku. Ibuku membuka pintu dengan wajah kaku. Ia tak memelukku, hanya menatapku lama, sebelum berkata lirih, "Masuk." Alif tak ada di sana. Ia tinggal bersama bibiku di kota tetangga, kata ibuku. Ia sudah sekolah menengah pertama. Tingginya hampir setara laki-laki dewasa. Tapi dia nggak pernah mau bicara tentang kamu, ucap ibu. Kutatap langit-langit rumah yang penuh jaring laba-laba. Rupanya, waktu bisa menghapus lebih cepat dari yang kuduga. Hari-hari pertama kebebasanku kulewati seperti bayangan. Aku membantu ibu menanam cabai dan kangkung di belakang rumah. Aku pergi ke pasar, berjalan kaki, membawa tas lusuh dan kepala tertunduk. Orang-orang membicarakanku. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka. Itu kan Nadia, yang masuk penjara karena suaminya sendiri. Kasihan, pintar tapi bodoh. Tak ada yang lebih tajam dari bisik-bisik yang dilapisi rasa iba palsu. Tapi aku belajar mengabaikannya. Karena aku bukan lagi Nadia yang dulu. Aku tak lagi butuh pengakuan siapapun. Yang kubutuhkan hanyalah satu hal, bertemu Alif. Tapi pertemuan itu tak semudah membuka pintu dan memeluknya.
Alif bukan anak kecil yang bisa dibujuk dengan permen. Ia sudah cukup besar untuk mengerti dan membenci. Aku menunggu di depan sekolahnya. Dari kejauhan, kulihat ia berjalan keluar bersama teman-temannya. Tuh. Wajahnya seperti Reza. Tapi matanya seperti punyaku. Aku mencoba memanggilnya. Alif. Ia berhenti. Menoleh. Menatapku. Matanya membesar. Tapi tidak karena rindu, melainkan kaget dan kecewa. Mama? Suaranya serak. Aku mengangguk. Maju perlahan. Nak. Tapi ia mundur. Matanya basah. Tapi tangannya mengepal. Kenapa Mama nggak pernah cari aku? Maafkan Mama. Kata orang. Mama penjahat. Mama masuk penjara. Teman-temanku semua tahu. Aku malu. Ma. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti cambuk di punggungku. Aku terdiam. Ingin menjelaskan. Tapi tak ada kata yang cukup sederhana untuk dimengerti oleh anak yang hatinya sudah lebih dulu dilukai dunia. Ia berlari meninggalkanku. Dan aku hanya bisa berdiri, mematung di tengah terik matahari yang menyengat. Aku menangis. Tapi tidak seperti dulu. Tangisku kini tanpa suara. Air mata yang mengalir tanpa keluhan. Karena di titik ini, aku tahu tidak semua luka bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. 2 bulan setelah bebas, aku mulai menulis. Bukan sekadar catatan harian, tapi kisah hidupku. Kutulis dari awal, dari malam saat Reza bersimpuh di kaki dapur, sampai saat aku berdiri sendirian di depan gerbang penjara. Aku tulis semuanya. Detail, tanpa sensor. Kisah itu kuterbitkan di blog sederhana. Awalnya hanya dibaca puluhan orang. Tapi dalam waktu sebulan, kisahku menyebar. Banyak perempuan yang mengirimiku pesan. Mereka menangis. Mereka berkata, kisahmu kisahku juga. Beberapa penerbit menghubungiku. Tapi aku tolak. Aku belum ingin menjual kisah ini. Karena bagiku, ini bukan komoditas. Ini pengakuan. Namun, dari sana, hidupku perlahan berubah. Sebuah yayasan perempuan mengajakku bergabung sebagai narasumber untuk kampanye kesadaran hukum bagi ibu rumah tangga. Aku menerima. Aku ingin semua perempuan tahu bahwa cinta yang membutakan bisa berujung petaka. Bahwa tanda tangan bukan sekadar formalitas, tapi bisa menjadi hukuman seumur hidup. Dan di salah satu seminar itu, aku menyebut nama Reza. Kuharap, siapapun dia sekarang, dimanapun ia bersembunyi, ia tahu bahwa aku tak diam. Aku tak akan pernah diam. Sampai suatu malam, aku menerima surat tanpa nama. Isinya hanya 1 lembar kecil. Aku di Batam. Aku tahu kamu akan cari aku. Tapi kamu nggak perlu. Aku sudah dihukum dengan caraku sendiri. Aku tidak hidup bahagia. Nadia. Aku dihantui malam demi malam. Tapi aku masih percaya satu hal. Kamu terlalu baik untuk jadi sepertiku. Itu sebabnya aku pergi. Maaf, Reza. Aku menatap surat itu lama sekali. Bukan karena ingin menangis. Tapi karena akhirnya, setelah bertahun-tahun, aku tahu bahwa monster itu juga bisa lelah berlari dari bayangannya sendiri. Tapi aku tidak membalas surat itu. Aku membakarnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin jawaban. Aku tidak butuh penyesalan dari Reza. Yang kubutuhkan adalah kebebasanku, bukan dari penjara, tapi dari luka yang dulu kubiarkan tinggal terlalu lama. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman, Alif datang. Tubuhnya lebih tinggi, bahunya lebih lebar. Ia berdiri di depan pagar rumah dengan tas di punggung. Mama, boleh aku masuk? Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa mengangguk, membiarkannya melangkah masuk, dan kupeluk ia seperti tak akan pernah kulepaskan lagi. Di pelukanku, ia menangis. Tangannya gemetar. Tubuhnya seperti menanggung beban yang terlalu besar untuk usianya. Mama nggak salah. Aku tahu sekarang. Aku baca semua tulisan Mama. Tangisku pecah. Tapi kali ini, itu tangis karena kelegaan. Karena akhirnya, aku bisa pulang.
Bukan ke rumah, tapi ke hati anakku. Namaku Nadia Kartika. Aku adalah seorang ibu. Seorang perempuan yang pernah jatuh terlalu dalam karena terlalu cepat memaafkan. Tapi aku tidak menyesal. Karena dari luka itu, aku lahir kembali bukan sebagai perempuan yang lebih kuat, tapi sebagai perempuan yang tak lagi memberi tempat bagi siapapun untuk menghancurkannya.